Baik, saudara-saudara, pada saat ini kita kembali dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang ke-10 dengan judul Penipuan Terakhir Setan. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami siap mempelajari firman Tuhan, pelajaran sekolah sahabat. Biarlah Kuasa Roh Kudus boleh menjadi bagian kami, bagian hamba. Kami boleh mempelajari firman Tuhan, pelajaran sekolah sahabat dengan baik. Hamba boleh memberikan pelajaran, presentasi sekolah sahabat sepanjang pekan ini dengan sungguh baik, dan ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan umat-umat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara umat Tuhan, penulis pelajaran sekolah sahabat pada pekan ini, dia mengambil ayat tema yang terambil dalam Yohanes pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Saudara-saudara, berbicara tentang penipuan terakhir setan, kita hidup di mana dunia ini penuh dengan kejahatan. Kita hidup di mana dunia ini penuh dengan pencobaan, permasalahan kehidupan. Oleh karena kita sesungguhnya sekarang ini sudah berada di akhir zaman. Oleh karena kita sudah berada di akhir zaman, setan tahu bahwa waktunya sudah sangat dekat. Setan tahu bahwa waktunya sudah hampir selesai. Dia berusaha untuk menjatuhkan umat-umat Tuhan, dan dia berusaha dengan upaya-upayanya yang dia lakukan. Segala upaya yang dia telah lakukan, strategi, amunisi, senjata, dia sudah lemparkan itu kepada manusia. Tibalah saatnya di senjata yang terakhir, di peluru yang terakhir, di akhir zaman ini, yaitu penipuan terakhir setan. Saudara-saudara, pekan ini kita akan melihat apa kira-kira penipuan terakhir setan. Upaya terakhir apa yang setan lakukan di akhir zaman ini. Saudara-saudara, menurut penulis sekolah sahabat Mark Finley, bahwa di dunia ini setan berusaha membuat supaya manusia meminum ramuan anggur yang disebut dengan anggur Babel, yaitu ajaran-ajaran, doktrin-doktrin yang sesat atau palsu. Jadi apa itu anggur Babel? Pelajaran sekolah sahabat pekan yang lalu telah bahas, dan untuk pekan ini disinggung kembali bahwa itu adalah ajaran-ajaran yang sesat, doktrin-doktrin yang palsu yang bertentangan dengan Alkitab. Selanjutnya, menurut Nyonya White, kutipan Roh Nubuat berkata, setan bekerja di udara. Dia meracuni atmosfer, sehingga disinilah kita bergantung kepada Allah demi hidup kita, yakni kehidupan kita yang sekarang maupun akan datang. Dan karena kita berada pada keadaan kita seperti sekarang ini, maka kita perlu waspada, berserah kepadanya sepenuhnya, bertobat sepenuhnya, mengabdi sepenuhnya kepada Allah. Akan tetapi, kita tampaknya hanya duduk-duduk saja, seolah-olah kita ini lumpuh. Ini buku yang ditulis pada tahun 1890. Saudara-saudara, kalau kita melihat sekarang ini memang benar apa yang disampaikan oleh Alkitab dan Roh Nubuat. Setan sekarang berusaha keras untuk meracuni atmosfer udara-udara yang ada. Dia mau kita diracuni dengan ajaran-ajaran yang sesat, dengan doktrin-doktrin yang palsu, membuat pengetahuan tentang kebenaran diracuni sehingga yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Dan penipuan terakhir setan di akhir zaman ini yang pertama, jalan yang terlihat benar di mata manusia. Kadang-kadang saudara-saudara, penipuan setan ada di dunia ini itu berbicara tentang kadang-kadang terlihat benar di depan mata, di depan manusia, namun itu sesungguhnya salah. Nah, pada sepanjang pekan ini kita akan melihat dua penipuan. Yang pertama berbicara tentang spiritisme, yang kedua berbicara tentang sabat atau penyembahan kepada Tuhan. Di bagian yang pertama ini, spiritisme atau ajaran-ajaran yang sesat, itu diawali dengan jalan yang terlihat benar di mata manusia.
Diambil dalam Markus 13 ayatnya yang ke-22, firman Tuhan berkata, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Saudara-saudara, Yesus telah menyampaikan hal ini pada waktu dia berkhotbah tentang akhir zaman, bahwa penipuan terakhir setan di zaman ini adalah mengirim Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Untuk apa? Untuk menyesatkan umat-umat Tuhan. Saudara-saudara, selanjutnya, sebagai umat Tuhan, apa tugas kita yang sebenarnya? Tugas kita adalah, kita buka dalam Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11, dan ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara-saudara, menurut manusia terlihat benar di depan mereka, di depan manusia, tapi sesungguhnya itu adalah tipuan-tipuan setan untuk menyesatkan umat-umat Tuhan. Saudara-saudara, terkadang kita mudah sekali untuk percaya kepada setiap ajaran-ajaran yang baru kita dengar. Apalagi ajaran-ajaran nenek moyang yang kadang-kadang dianggap benar oleh orang tua kita, oleh para leluhur-leluhur kita. Ajaran-ajaran nenek moyang, para leluhur yang telah dibawa dari dulu sampai sekarang ini. Dalam hal ini, ajaran-ajaran manusia kadang-kadang jalan itu tampak benar bagi orang lain. Kadang-kadang ajaran-ajaran para leluhur manusia kadang-kadang menurut manusia itu benar, tapi sesungguhnya itu bertentangan dengan Alkitab. Bagaimana caranya kita menghadapi semuanya itu? Firman Tuhan yang dicatat dalam Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12 mengatakan bahwa pakailah perlengkapan senjata rohani untuk diri kita, kenyangkanlah diri Anda dengan makanan rohani, agar kita bisa bertahan. Bukan hanya bertahan, saudara. Bukan hanya kita mempertahankan benteng kerohanian kita, tetapi untuk melawan setan. Ingat saudara-saudara, Alkitab menyampaikan bahwa setan pembunuh manusia. Setan adalah musuh kita. Kita harus bertahan dan harus lawan itu setan. Mark Finley, seorang pengkhotbah pendeta yang luar biasa yang menjadi penulis pelajaran sekolah sahabat, dia katakan begini, kita harus membenamkan diri dalam firman Tuhan. Dan dari firman-Nya, saat kita berserah kepada Roh Kudus, belajar kebenaran daripada kesalahan, benar daripada yang salah, baik daripada yang jahat. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan, penulis pelajaran sekolah sahabat Mark Finley, kita harus membenamkan diri dalam firman Tuhan. Kita harus berserah sepenuhnya kepada Roh Kudus. Kita harus benar di dalam kesalahan. Kadang-kadang sekarang ini kita berusaha untuk membenarkan diri dalam kesalahan. Itu yang salah bagi kita. Sudah tahu-tahu salah, kuat lagi mau membenarkan diri. Yang seharusnya kita membenamkan diri di dalam Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, benar kita menyatakan benar itu benar, salah itu salah. Nah, selanjutnya yang kedua, kalau tadi yang pertama penipuan tentang ajaran-ajaran atau tentang Mesias, nabi-nabi palsu, hal-hal yang bertentangan dengan Alkitab. Yang kedua, apalagi penipuan terakhir setan di akhir zaman ini. Di hari Senin disinggung tentang kebohongan lama tentang keabadian. Saudara-saudara, selain tentang apa yang merasa benar di hadapan manusia, sehubungan dengan Mesias-Mesias palsu, apa yang saya sudah sampaikan tadi, nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran doktrin-doktrin yang salah, doktrin dari leluhur-leluhur, dari orang tua kita, ajaran-ajaran dari manusia, ternyata sekarang ini salah satu ajaran yang dibawa dari dulu sampai sekarang ini, yaitu keabadian atau kekekalan jiwa. Bahwa manusia katanya tidak akan mati, bahwa manusia akan hidup kembali, bahwa manusia walaupun sudah mati dia akan tetap hidup. Itu adalah doktrin penipuan, salah satu penipuan besar setan di
akhir zaman ini. Dalam Wahyu pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke Wahyu pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata, "Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu, itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa." Saudara-saudara, nubuatan dan penglihatan dari Yohanes yang dilihat oleh Yohanes yaitu 3 roh najis, dan salah satunya di antara 3 itu adalah spiritisme, yaitu kepercayaan kepada orang-orang yang sudah mati, kepercayaan bahwa dapat berkomunikasi dengan orang yang sudah mati. Ellen White dalam buku Alpha Omega jilid 8 halaman 617 di sini berkata, ungkapan-ungkapan seperti tempat kediaman roh-roh jahat atau roh-roh najis dan ilmu sihir, semuanya menunjukkan aktivitas roh-roh jahat. Tidak heran kita telah diperingatkan bahwa dari 2 penipuan besar di akhir zaman, salah satunya adalah kekekalan jiwa, dan ini adalah pekerjaan dari si ular tua naga tersebut untuk menyesatkan umat-umat Tuhan. Saudara-saudara, banyak sekarang ini manusia, bahkan sayang sekali orang Kristen, percaya kepada orang yang sudah mati atau boleh berkomunikasi dengan orang yang sudah mati. Padahal Alkitab sudah jelaskan bahwa orang mati sudah tidak tahu apa-apa. Mereka tidak dapat berkomunikasi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan pulang ke rumah sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ada banyak umat-umat Tuhan, orang-orang Kristen yang percaya bahwa orang mati, kita boleh berkomunikasi dengan orang mati. Mereka percaya bahwa orang yang sudah mati boleh bergentayangan. Katanya orang yang sudah mati boleh pulang ke rumah. Itulah sebabnya ada banyak orang Kristen yang meninggal, ada banyak orang Kristen yang percaya ketika meninggal sepatunya diputar dari ke kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Kepercayaannya supaya kata sudah tidak akan pulang lagi ke rumah. Saudara-saudara, ini adalah hal yang sangat bertentangan dengan Alkitab. Bahkan ada yang percaya bahwa setelah kematian ada dimensi kehidupan di balik, di selain dari dunia ini. Ada yang percaya bahwa ada setan di kebun, ada setan di pohon, ada penunggu di batu, ada penunggu di tempat-tempat yang tertentu, ada ajaran-ajaran, ada kepercayaan-kepercayaan dari leluhur-leluhur kita dari dulu sampai sekarang ini dibawa terus menerus. Saudara-saudara, orang-orang Kristen, cabut Kristen Anda kalau masih percaya hal-hal seperti itu. Yang kalau masih membawa ajaran-ajaran manusia, percaya kepada boleh berkomunikasi dengan orang yang sudah mati, ketika mati sepatunya harus ditukar, percaya kalau pada hari yang keberapa harus akan datang ke rumah karena lapar dan lain sebagainya, akan memberikan wejangan-wejangan melalui mimpi dan lain sebagainya. Cabut Kristen Anda, karena itu adalah bukan ajaran orang Kristen. Bagi yang mengaku sebagai pengikut Kristus, itu bukan ajaran Alkitab. Oleh karena Alkitab mengajarkan orang yang sudah mati tidak tahu apa-apa, orang yang sudah mati tidak bisa berkomunikasi dengan orang yang masih hidup. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap percaya kepada firman Tuhan? Mark Finley dia sampaikan begini, berdiri teguh pada apa yang diajarkan kitab suci dan berpegang teguh kepada ajaran kitab suci tentang kematian sebagai tidur sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kematian artinya tidur di dalam Tuhan. Kematian artinya tidur damai di dalam Tuhan sambil menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara-saudara, kalau yang pertama tadi berbicara tentang Mesias palsu, bagian yang kedua yaitu spiritisme atau ajaran-ajaran yang tidak benar, pada saat ini disinggung kembali tentang penyembahan, yaitu Babel pusat penyembahan matahari. Yeskiel 8 ayatnya yang ke-16.
Dan dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 15 dan ayat 5 dan 11 adalah kisah yang berisi fakta bahwa beberapa umat Allah menyembah matahari pada zaman Nabi Yeskiel sesaman dengan Nabi Daniel. Saudara baca dalam Yeskiel 8 ayatnya yang ke-16, 2 Raja-Raja 23 ayat 5 dan ayatnya yang ke-11, umat-umat Tuhan mereka membelakangi bait Allah ke arah timur dan mereka tidak menyembah sang pencipta matahari yaitu Tuhan sendiri, tetapi mereka menyembah matahari tersebut. Alkitab dan sejarah menyampaikan bahwa dan penyembahan kepada matahari sudah muncul di Mesir, Asyur, Persia, dan tentu saja Babel. Ada seorang penulis yang terkenal, James G. Fraser, The Worship of Nature, jilid 1 halaman 529. Di sini dikatakan, di Babilonia kuno, matahari disembah sejak zaman kuno. Ingat saudara-saudara, dari sononya, dari sananya, di Babilonia kuno, matahari disembah sejak zaman kuno. Itulah sebabnya dalam pelajaran Alkitab, kalau kita mempelajari semuanya, Babel menjadi pusat penyembahan Baal. Babel menjadi pusat penyembahan matahari. Karena dari sananya, semua penyembahan kepada bukan Tuhan Sang Pencipta. Dari sananya timbul penyembahan kepada bukan Allah yang sesungguhnya. Allah yang maha tinggi. Tetapi penyembahan kepada Baal dalam hal ini. Penyembahan kepada dewa matahari. Hal ini telah dilihat oleh Yohanes dan menjadi nubuatan. Kalau suatu waktu ketika prinsip-prinsip Babel dan juga penyembahan kepada matahari akan memasuki gereja Kristen. Mark Finley dalam buku Sekolah Sabat yang sementara kita pelajari. Ini berbicara tentang nubuatan. Penglihatan yang ada dalam kitab Wahyu dari dulu sampai sekarang ini, kalau mau sampaikan hal ini sudah terjadi. Mari kita lihat sekarang ini adalah asal-usul penyembahan kepada matahari, asal-usul Sunday Law. Di tahun Masehi ini sesuai dengan Alkitab dan sejarah yang mengatakan. Saudara boleh buka itu dalam Alkitab, saudara boleh lihat sejarah yang ada. Mark Finley, pertobatan yang sepintas lalu dari Konstantin pada awal abad keempat menyebabkan kegembiraan besar dalam kekaisaran Romawi. Konstantin memiliki ketertarikan yang kuat terhadap pemujaan matahari. Edward Gibbon, sejarawan terkenal, dalam bukunya The History of the Decline of and Fall of the Roman Empire, bab 20. Matahari secara universal dirayakan sebagai pemandu dan pelindung Konstantin yang tak terkalahkan. Bahkan dilanjutkan dengan buku Edict of Constantine tahun 321 Masehi. Pada tahun 321 Masehi, Konstantin juga mengeluarkan undang-undang hari Minggu yang pertama. Dekret ini menyatakan pada hari terhormat matahari, biarkan para hakim dan orang-orang yang tinggal di kota-kota beristirahat dan biarkan semua bengkel ditutup. Ini bukan hukum yang memberlakukan hari Minggu untuk semua rakyat Konstantin, tetapi hal itu memperkuat pemeliharaan hari Minggu di benak penduduk Romawi. Pertanyaan, kenapa sampai hari Minggu sekarang ini sudah libur? Semua tutup karena dari sononya. Tahun 321, di mana dekret Konstantin dia munculkan. Sampai sekarang ini ada banyak orang-orang Kristen yang pada hari Minggu sudah sama seperti ini. Dalam beberapa tahun selanjutnya, ini kita berbicara tentang Alkitab dan berbicara tentang sejarah yang ada. Biarkan Alkitab berbicara, biarkan sejarah yang berbicara. Dalam beberapa tahun selanjutnya, para kaisar dan paus, pemimpin-pemimpin gereja di tahun 300-an, melalui dekret negara dan dewan gereja menetapkan hari Minggu sebagai hari ibadat tunggal, yang sampai sekarang ini
perubahan hari perbaktian sudah dipraktekkan oleh sebagian besar orang Kristen. Pertanyaan, siapa yang merubah akan perbaktian ibadah Sabat? Apakah Tuhan? Apakah manusia? Manusia. Tuhan tidak pernah merubah akan hari perbaktian yang jatuhnya sesungguhnya pada hari Sabat. Pertanyaan, apakah kita mau mengikuti manusia atau apakah kita mau mengikuti Tuhan? Dalam Daniel 7 ayatnya yang ke-25, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang yang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha garis bawahi untuk mengubah waktu dan hukum. Ini nubuatan. Akarnya berasal dari Babel, karena Babel menjadi pusat penyembahan kepada matahari. Dibawa terus sampai zaman Yeskiel, di mana dia melihat beberapa orang membelakangi bait Allah dan menyembah matahari. Dibawa terus sampai di era Konstantin tahun 321 Masehi. Hukum dirubah, hari Sabat dirubah, hari penyembahan kepada Tuhan dirubah oleh kuasa yang Daniel lihat dalam Daniel 7 ayatnya yang ke-25. Nah sekarang, kita sudah melihat penipuan terakhir setan di zaman ini. Amunisi senjatanya yang terakhir yaitu berhubungan dengan ajaran-ajaran sesat, nabi-nabi palsu, mesias palsu, spiritisme, dan penyembahan kepada matahari, perubahan hari perbaktian dari Sabat ke bukan Sabat. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah mendengar panggilan untuk kesetiaan. Saudara-saudara, berbicara tentang panggilan untuk kesetiaan. Dalam Wahyu 14, ada kisah di mana malaikat kedua berseru, sudah rubuh Babel. Wahyu 17, wanita diidentifikasi sebagai Babel spiritual, memakai kain ungu dan kain kirmisi, menunggangi binatang merah ungu, mengedarkan cawan anggurnya, membuat dunia mabuk dengan ajaran palsunya. Gereja dan negara bersatu, kepalsuan menang. Di saat yang sama, umat Allah sementara diinjak dan difitnah. Ini yang saya mau sampaikan. Ada hal yang menarik, ada hal yang luar biasa. Nah, seorang penulis yang terkenal, hidup di tahun 890-an, Dr. Edward T. Hiscox, di buku Standard Manual for Baptist Church, dia berbicara kepada sekelompok ratusan pendeta baptis dan mengejutkan mereka ketika dia menjelaskan bagaimana hari Minggu masuk ke dalam gereja Kristen, yang sebenarnya hari Sabat, hari Sabtu. Dia menjelaskan bagaimana hari Minggu masuk ke dalam gereja Kristen. Katanya, di tahun 1893, sayang sekali, hari itu, hari Minggu, dicap dengan tanda paganisme dan dibaptis dengan nama Dewa Matahari. Kemudian diadopsi dan disetujui oleh kemurtadan kepausan dan diwariskan sebagai warisan suci bagi Protestanisme. Itu pada waktu konferensi pendeta-pendeta di New York, 13 November 1893. Berbicara tentang Alkitab fakta benar, berbicara tentang sejarah fakta benar, apa yang terjadi. Selanjutnya, kita sudah tahu apa yang Alkitab sampaikan dan sejarah juga membuktikan. Kira-kira apa reaksi kita? Reaksi kita adalah yaitu bertobat, setia kepada Tuhan, karena Tuhan memanggil kita untuk kembali setia kepada Tuhan. Yohanes 17 ayat 17 dan penulis pelajaran sekolah Sabat di sini juga sampaikan, Tuhan memanggil umat yang ada di akhir zaman untuk kembali setia kepada firman-Nya. Yesus berdoa, kuduskanlah mereka dengan kebenaran-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Dan kira-kira bagaimana supaya kesetiaan kita atau ketaatan selalu ada? Yaitu dengan kasih karunia. Dalam pelajaran sekolah Sabat hari Kamis berbicara tentang kasih karunia untuk ketaatan. Penulis pelajaran sekolah Sabat di sini berbicara tentang anggur Babel. Ellen White juga berkomentar, anggur apakah itu? Tadi kita sudah bahas, yaitu doktrin palsu atau ajaran-ajaran palsu dari setan. Dia telah memberikan kepada dunia Sabat palsu sebagai ganti Sabat dari perintah keempat. Dan telah mengulangi kepalsuan pertama kali iblis katakan kepada Hawa di Eden. Itu berbicara
Itu di buku Review and Herald, ditulis pada 6 Desember 1892. Saudara-saudara, setan saat ini berusaha keras untuk menjatuhkan iman manusia. Karena waktunya sudah dekat, dia bekerja keras dengan serangan terakhir untuk merubah sabat yang benar menjadi sabat yang palsu. Dia merubah sabat yang benar menjadi sabat yang tidak benar, yaitu mengikuti ajaran-ajaran manusia. Sabat Sabtu, Saturday, harga mati. Itu Alkitab sampaikan. Hari ke-7. Itulah sebabnya Yohanes sampaikan di Wahyu 18 ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Mereka tidak sadar bahwa mereka menyembah Tuhan pada hari yang salah, atau menerima tipuan setan sebagai kebenaran, seperti jiwa yang tidak berkematian. Nah, apa yang dibutuhkan sebenarnya bagi umat-umat Tuhan? Mereka membutuhkan seseorang untuk mengajari mereka tentang kebenaran dan memanggil mereka untuk keluar dari Babel. Mereka harus diajarkan bahwa melanggar hukum Tuhan, apalagi hukum Sabat, adalah dosa. Dan dengan kasih karunia-Nya yang membebaskan kita dari penghukuman dan kekuasaan dosa, tapi itu juga butuh ketaatan kepada Tuhan. Jadi ketaatan, perintah, kesetiaan kita berhubungan itu dengan kasih karunia. Pendalaman. Ini disampaikan Ellen White Alpha Omega jilid 8 halaman 618. Melalui dua kesalahan besar, kekekalan jiwa dan kekudusan hari Minggu, setan membuat orang-orang takluk di bawah penipuannya. Ingat ini saudara-saudara. Melalui kekekalan jiwa dan kekudusan hari Minggu, setan membuat orang-orang takluk di bawah penipuannya. Ini adalah penipuan dari setan. Sementara yang pertama meletakkan dasar spiritisme, yang terakhir menciptakan ikatan simpati dengan Roma. Ellen White Alpha Omega jilid 8 halaman 618. Kesimpulan. Yang pertama, setan saat ini berusaha keras untuk menipu umat manusia dengan serangan terakhir, yaitu penipuan besar, kekekalan jiwa, dan sabat palsu, pemujaan kepada dewa matahari, atau kekudusan kepada hari Minggu. Yang kedua, umat Tuhan jangan dibodohi. Pelajari baik-baik firman Tuhan. Pelajari baik-baik dan ketahui sejarah-sejarah yang ada. Kalaupun susah pahami apa yang Alkitab katakan, biarlah sejarah yang membuktikan. Tapi faktanya Alkitab harus di atas dari sejarah. Umat Tuhan yang ketiga, umat Tuhan harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, dan biarkan firman Tuhan dan sejarah yang menjelaskan dirinya. Yang keempat, yang terakhir, Yohanes 17 ayatnya yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih pada saat ini kami boleh mempelajari firman Tuhan. Pelajaran sekolah Sabat tentang penipuan terakhir setan, yang berbicara tentang spiritisme, ajaran-ajaran yang palsu, ajaran yang sesat, doktrin-doktrin tentang kekekalan jiwa, tentang sabat palsu, pemujaan kepada matahari. Biarlah dengan pelajaran yang kami boleh pelajari bersama-sama, itu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Ada hal-hal yang boleh kami ambil untuk menambah wawasan kerohanian kami, dan itu kami boleh gunakan untuk menjadikan berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba, berkati pemirsa, dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, jika pelajaran sekolah Sabat ini memberkati, saudara boleh like, comment, subscribe, dan saudara boleh bagikan kepada orang-orang yang belum mengenal akan kebenaran. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya, tumingkas.